Secara kekuatan fisik, perang Ukraina dan Rusia pasti dimenangkan oleh Rusia. Tapi ternyata Rusia juga kedodoran saat berperang di dunia maya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Ukraina itu unggul ya, kayak kemarin tuh ya, beredar sebuah foto viral di mana Presiden Ukraina Zelensky memakai atribut tempur rompi anti peluru ya. Jadi ingin menggambarkan bagaimana heroiknya sang presiden ini. Dan itu juga diamplifikasi oleh media-media barat ya. Bahkan di Indonesia juga sudah banyak beredar berita ini. Ternyata ini bukan foto yang diambil pada saat perang. Jadi ini foto yang diambil pada tahun 2021. Entah dalam event apa gitu ya. Ini salah satu keunggulan dari Ukraina ya. Karena didukung oleh media barat. Jadi memang mereka melakukan publikasi informasi-informasi meskipun faktanya tidak benar atau sebuah disinformasi. Yang kedua adalah propaganda bahwa ada 1.000 pasukan Rusia itu meninggal dunia pada saat mereka memasuki Ukraina. Ini juga propaganda yang menarik ya dari media barat yang mendukung Ukraina. Faktanya, kantor berita Al Jazeera mengabarkan yang mengambil informasi langsung dari pasukan Chechnya yang ikut terjun dalam penyerbuan itu, ternyata mereka baik-baik saja, tidak ada yang meninggal atau seperti yang dibicarakan atau diberitakan oleh kantor berita Reuters gitu. Berita-berita seperti ini sering menyesatkan kita juga. Kadang-kadang kita nggak tahu faktanya seperti apa. Jadi biasanya yang muncul paling dulu itu biasanya yang kita percaya ya. Lalu kemudian pelan-pelan kita makin berkurang kepercayaannya apabila ada penyanggahnya. Siapa yang cepat menyebarkan informasi, dialah yang akan mendapatkan keuntungan opini. Gitu. Fakta ini disadari juga oleh Rusia. Ya. Jadi akhirnya Rusia pun memblokir akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan beberapa perusahaan pers global yang bisa diakses di Rusia. Nah, ini salah satu antisipasi Rusia agar disinformasi ini tidak masuk ke Rusia dan akan melemahkan atau menggiring opini yang akhirnya menjadi bumerang bagi Putin sendiri. Benarkah sanksi ekonomi ini akan menghambat ekonomi Rusia? Dari beberapa penelusuran yang saya lakukan, ternyata sanksi ini semacam seperti hanya sandiwara ya. Misalkan kayak Uni Eropa melakukan sanksi ekonomi kepada Rusia. Faktanya nggak demikian ya. Pada saat pecah invasi Rusia ke Ukraina, ternyata negara-negara Eropa Barat itu membeli minyak dan gas besar-besaran ke Rusia. Padahal leader mereka di NATO, Amerika, sudah mengatakan menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Tapi ternyata Amerika pun nggak bisa menolong Eropa Barat ya, negara Eropa Barat. Di mana ketergantungan energi negara Eropa Barat itu sangat besar pada Rusia. Meskipun faktanya Amerika itu adalah penghasil energi gas dan minyak terbesar dunia, nomor 1 ya, dan Rusia itu nomor 2 dan nomor 3 untuk oil dan gas. Tapi secara jarak, secara geografis itu tidak memungkinkan Amerika memasok oil dan gas ke Eropa Barat untuk menggantikan pasokan dari Rusia ya. Selama ini pasokan minyak dan gas ke Eropa Barat itu menggunakan pipa, jadi lebih mudah dan efisien. Jadi ini tidak akan mungkin dilakukan oleh Amerika, kalaupun dia memaksakan dengan kapal tanker ataupun kapal LNG gitu juga nggak akan cukup waktunya untuk sampai ke Eropa Barat. Amerika juga melakukan sanksi pembekuan aset digital perusahaan-perusahaan Rusia di luar negeri termasuk di Eropa dan Amerika. Suatu hal yang mungkin tidak disadari juga oleh banyak orang ya, di mana Rusia itu mempunyai sumber daya internet, SDN internet termasuk hacker yang kuat gitu ya. Saya juga baru tahu dari sebuah media India bahwa ternyata di Rusia itu mempunyai sebuah industri ransomware terbesar dunia. Ya. Nah sekarang ini ternyata Rusia sudah siap gitu ya. Mereka sudah menyebar ransomware itu kemana-mana termasuk ke industri keuangan. Dan mereka bisa melakukan namanya phishing, juga melakukan istilahnya monitoring. Bahkan mereka juga bisa membuat transaksi palsu yang ini mungkin kurang diperhitungkan oleh Amerika. Nah, media India Wion itu mengatakan bahwa dalam hal ini Amerika ketinggalan satu langkah dibandingkan Rusia. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.